Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ciara Mahardika Kinanti Sarono, perwakilan dari Sekolah SMA Negeri 10 Kota Depok. Di sini saya akan berbicara sebagai pembicara pertama. Saya akan menyampaikan argumentasi saya terhadap mosi yang telah diberikan, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang sekiranya berhubungan dengan mosi tersebut. Strategi ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Potensi kemaritiman sendiri memiliki arti segala sesuatu yang terdapat di areal perairan suatu negara yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk negara tersebut dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dari negara tersebut. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan suatu tujuan nasional. Selanjutnya, saya akan menyampaikan argumentasi saya. Di sini, saya menyatakan pro terhadap mosi yang diberikan. Negara Indonesia adalah negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang sangat luas dan melimpah. Salah satunya sumber daya alam perairan laut. Jika pemerintah menggunakan strategi ekonomi biru sebagai strategi pembangunan nasional Indonesia yang utama, maka artinya pemerintah secara tidak langsung telah menyatakan ingin berfokus hanya pada sektor kelautan Indonesia saja. Sementara Indonesia sendiri memiliki banyak sekali sektor-sektor lain yang memiliki peluang yang sama besarnya untuk membantu pembangunan nasional Indonesia. Seperti misalnya, kita ambil contoh dari sektor pertambangan. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil minyak bumi dan hasil tambangnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa sektor pertambangan dapat dijadikan sebagai alat pembangunan nasional bangsa kita, selain dari sektor maritim. Kemudian, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pembangunan nasional memiliki arti proses pembangunan dari keseluruhan sistem penyelenggaraan negara yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia. Dari kalimat segala aspek kehidupan, itu saja sudah menunjukkan bahwa pembangunan nasional haruslah meliput segala aspek yang ada di negara Indonesia, baik itu dari sektor pertambangan, kehutanan, maritim, maupun sektor-sektor lainnya. Pembangunan nasional hanya dapat terlaksana dengan lancar dan baik jika pemerintah memperhatikan dan membangun setiap aspek-aspek tersebut. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali di sini bahwa saya setuju dengan mosi yang diberikan. Karena suatu negara atau bangsa yang berkembang hanya akan bangkit dan berubah menjadi negara maju jika setiap aspek kehidupan yang ada dalam negara tersebut sudah dimajukan dan dikembangkan oleh pemerintah. Sekian argumentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.